Sementara energi yang dimiliki oleh sang suami barangkali tinggal sisa-sisa setelah dia kerja penat seharian. Mungkin saja dia habis dimarahi oleh atasannya ketika rapat, atau dibully teman-teman sekantornya, atau dikomplain oleh pelanggannya, atau banyak hal yang membuat pikirannya suntuk. Tetapi dia tidak boleh memberikan sisa-sisa untuk keluarganya. Dia tidak boleh memberikan sisa waktu, sisa tenaga, sisa pikiran, ya, termasuk juga mungkin sisa isi kantongnya. Karena di sana pun mereka berharap sang pahlawan itu datang, kemudian memberikan oleh-oleh yang terbaik, senyum yang terbaik, energi yang terbaik, seperti ketika pahlawan ini memberikan senyum terbaiknya kepada para pelanggannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pemirsa sekalian, fisabilillah dalam terminologi Islam memiliki makna yang sangat luas. Ada makna khususnya yang bermakna jihad fisabilillah, yaitu berperang di jalan Allah menghadapi orang-orang kafir, musuh Allah dan Rasulnya. Tapi ada makna yang juga bisa diluaskan, tentu lebih kepada spiritnya. Dia bisa berupa fisabilillah dalam bentuk menebarkan ilmu agama, bisa juga dalam bentuk jihad memerangi kemiskinan, jihad dalam bidang ekonomi dan finansial. Tetapi di luar medan jihad, di luar rumah tangga seorang mukmin, maka ada medan jihad yang juga tidak kalah penting untuk mendapat perhatian, yaitu ketika seorang suami pulang dari pekerjaannya, singgah kembali ke rumahnya, mengetuk pintu rumahnya untuk kemudian berjumpa dengan seluruh anggota keluarga. Mengetuk pintu rumah ini bukan tentang berapa jumlah ketukannya. Mengetuk pintu rumah bukan tentang bagaimana kemudian kita sudah sampai ke tujuan ketika kita penat, letih, capek dengan pekerjaan. Tetapi mengetuk pintu rumah ini butuh seni, karena dia merupakan satu medan jihad tersendiri yang juga tidak kalah beratnya dengan jihad mencari nafkah, dengan jihad menyebarkan ilmu, apalagi yang sifatnya adalah fisabilillah secara umum. Ini butuh keterampilan, ini butuh seni dan butuh kecerdasan, dimana ketika seorang suami mengetuk pintu rumahnya, maka sejatinya di sana ada anak-anak, juga anak mertuanya yang rindu untuk kemudian mendapatkan haknya. Jadi bukan tentang bagaimana seorang suami ketika mengetuk pintu rumahnya lalu disambut dengan senyum istrinya, disuguhi gorengan dan kopi hangatnya, dipijiti badannya, atau bahkan mungkin diguyur badannya dengan air hangat misalnya. Sebuah gambaran yang kadang-kadang membuat seorang suami menuntut berlebihan tentang hak-haknya kepada keluarganya. Tetapi mengetuk pintu rumah itu harus dengan kesiapan mental. Ketika nanti harus disambut oleh anak-anak yang belum mandi, kemudian kondisi mereka yang mungkin kelaparan, rumah yang berantakan, tumpukan cucian, dan banyak pekerjaan rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan oleh seorang istri di rumahnya. Maka butuh kesiapan mental, butuh hati yang lapang ketika menyaksikan pemandangan rumah tak sesuai dengan harapan. Sementara energi yang dimiliki oleh sang suami barangkali tinggal sisa-sisa setelah dia kerja penat seharian. Mungkin saja dia habis dimarahi oleh atasannya ketika rapat, atau dibully teman-teman sekantornya, atau dikomplain oleh pelanggannya, atau banyak hal yang membuat pikirannya suntuk. Tetapi dia tidak boleh memberikan sisa-sisa untuk keluarganya. Dia tidak boleh memberikan sisa waktu, sisa tenaga, sisa pikiran, ya, termasuk juga mungkin sisa isi kantongnya. Karena di sana pun mereka berharap sang pahlawan itu datang, kemudian memberikan oleh-oleh yang terbaik, senyum yang terbaik, energi yang terbaik, seperti ketika pahlawan ini memberikan senyum terbaiknya kepada
para pelanggannya. Seperti ketika dia tersenyum ramah kepada mitra-mitranya ketika membuat deal-deal untuk segera closing. Seperti ketika dia harus tunduk hormat, senyum ramah kepada atasannya. Ya, dan berbagai macam hal yang tentunya di rumah itu juga amat sangat membutuhkan. Sangat tidak adil kalau kemudian ketika kita pulang ke rumah lalu anak-anak kita, juga istri kita hanya mendapatkan sisa tenaga, sisa energi, sisa waktu yang semuanya tentu kurang memiliki gairah. Karenanya, mengetuk pintu rumah adalah satu medan jihad tersendiri yang juga membutuhkan ketegaran, kesabaran ekstra. Ya, seorang suami, siapapun kita, saya, Anda semua harus belajar mengupgrade hal yang satu ini. Karena kalau tidak, maka kedatangan kita pada saat mengetuk pintu rumah kita boleh jadi akan disambut dengan sumpah serapah, boleh jadi mungkin akan disambut dengan anak-anak yang lari bersembunyi karena trauma ketika bapaknya datang. Yang ada adalah kemarahan, yang ada adalah penumpahan emosi, yang ada adalah kemudian si bapak masih menyuruh ini, itu, dan sebagainya dengan alasan ini adalah haknya. Tentu saja tidak dilarang ketika seorang bapak punya hak yang semacam itu untuk kemudian terpenuhi. Tetapi ini berbicara tentang bagaimana saling memahami perasaan masing-masing. Mudah-mudahan hal ini yang membuat kita lebih bisa menikmati pada saat pulang dan kita betul-betul disambut sebagai pahlawan oleh anggota keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.